Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Amanda dengan kawan saya Afdal. Kami akan menjelaskan tentang keutamaan laki-laki atas perempuan dalam Al-Quran, analisis tafsir ayat-ayat kimawah, dan relasi gender. Pria dan wanita pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah melebihkan kaum pria atas perempuan sehingga kaum pria selalu dijadikan seorang pemimpin baik dalam permasalahan agama maupun keduniaan. Oleh karena itu, pada pundak kaum prialah dibebankan risalah, kenabian, imamah kubro atau khalifah ataupun jabatan di bawahnya, hakim serta melakukan syiar-syiar agama seperti azan, iqamah, khutbah, sholat Jumat, berjihad dan lain-lain. Jadi di sini rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana menafsirkan teks keagamaan khususnya Quran An-Nisa ayat 34 yang menyatakan laki-laki sebagai pemimpin dalam konteks masyarakat kontemporer yang menjunjung kesetaraan gender. Yang kedua, dalam aspek apa sajakah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dan dalam aspek apa mereka dibedakan dalam pandangan Islam dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah mencari pemahaman yang adil dan seimbang mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sumber-sumber otentik dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan modern, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan kolaboratif baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, di manakah kedua belah pihak dapat saling mendukung dan berkembang. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman, memberikan pedoman dalam rumah tangga berdasarkan interpretasi tertentu. Dasar untuk menganalisis dan memperdebatkan isu-isu kesetaraan gender dari perspektif historis dan teologis. Gender adalah menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Perbedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi masalah ketika melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan seperti marginalisasi, membentukkan stereotip, kekerasan, dan beban kerja yang lebih berat. Untuk memahami ketidakadilan gender ini dimulai dari pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Konsep yang penting kita perlu dipahami dalam rangka membahas masalah perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Gender digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya, sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal itu ada dua penafsiran yang kami ambil. Yang pertama tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua tafsir Tarjumah Al-Mustafiq, yaitu As-Singkili. Kata Al-Singkili dalam tafsir Tarjumah Al-Mustafiq, beliau berkata, perempuan berperan sebagai istri dalam rumah tangga, bukan sebagai penanggung jawab keluarga. Laki-laki bertanggung jawab atas kewajiban sebagai kepala rumah keluarga karena memiliki kelebihan atas perempuan. Apakah dari segi ilmu, akal, dan beberapa kekuasaan yang lain-lain. Maka seorang istri harus berbakti kepada suami, selain itu memberikan teguran jika seorang istri tidak taat kepada Allah serta berbangkang kepada suami, maka haruslah diberi keteguran atau mukul bila perlu, jika perlu untuk mengantarkan kembali kepada ketaatan. Yang kedua yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Menurut beliau dalam surat Al-Qawamun atas perempuan itu ada dua konsep. Yang pertama, oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum lelaki atas perempuan, At-Tabari menyebut bahwa
Kelebihan-kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, dan lain-lain. Yang kedua, laki-laki membelanjakan hartanya untuk menafkahi istrinya. At-Tabari berpendapat bahwa membelanjakan harta itu termasuk memberikan mahar kepada perempuan pada waktu pernikahan.